Namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Bodoh amat. Kasus dugaan penganiayaan serta pelecehan seksual yang menimpa RDA, seorang karyawati SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat, naik ke tahap penyelidikan. RDA diduga dianiaya dan kerap mengalami pelecehan oleh MKP, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Jatimekar, Kota Bekasi. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk mengetahui rangkaian kasus tersebut, polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi. Sementara itu, rekaman CCTV di lokasi kantor SPPG Jatimekar juga turut disita. Terhadap perkara dimaksud, kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena pelapor belum bisa menghadiri, kita meminta keterangan. Pak, karena sakit. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Bodoh amat. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial seorang karyawati SPPG dinarasikan dianiaya atasannya di SPPG wilayah Jatimekar, Kota Bekasi. Selain kekerasan fisik, korban disebut juga mengalami pelecehan seksual oleh terduga pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dibakar api cemburu, seorang wanita di Kebonjeruk, Jakarta Barat membunuh suaminya dengan cara memotong alat vital korban. Pelaku kesal setelah memergoki chat suaminya dengan wanita lain. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus tewasnya seorang pria di tangan istrinya sendiri. Korban tewas akibat alat kelaminnya dipotong menggunakan pisau. Sebanyak 25 adegan diperagakan, di mana salah satunya pelaku sempat mengantarkan korban ke rumah sakit usai menganiaya korban. Namun naas, setelah 23 hari dirawat di RSCM Jakarta, korban meninggal dunia. Aksi nekat pelaku dilatar belakangnya cemburu karena mengetahui isi chat korban dengan wanita lain. Kemudian dalam penanganan dokter selama 23 hari dalam proses klinika itu, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit UND. Untuk motif yang kami dapat, yaitu bahwa si pelaku ini dia melihat isi chat handphone dari korban, dia cemburu melihat ada isi chat dari handphone. Sebelumnya, warga di sekitar rumah Pak Sutri menduga kematian korban karena penyakit paru dan ginjal. Pasalnya, pelaku dan korban sudah memiliki 3 anak dan tidak pernah terlibat cekcok. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Jakarta tengah krisis lahan pemakaman. Sejumlah pemakaman umum di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dinyatakan penuh. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sedang mengkaji usulan mengenai permakaman bertingkat untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta. Keterbatasan lahan pemakaman umum menjadi masalah seiring perkembangan kota Jakarta saat ini. 9 pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Selatan tidak menerima lagi makam baru karena sudah penuh. TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Sementara di Jakarta Barat juga ada 11 pemakaman umum milik Pemprov yang dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. TPU tersebut meliputi TPU Tegal Alur, TPU Utan Jati, TPU Joglo, TPU Kamal, TPU Sukabumi Selatan, TPU Grogol Kemanggisan, TPU Duri Kepa, TPU Kober, TPU Semanan, TPU Slipi, dan TPU Tanah Merah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat ini tengah mengkaji berbagai opsi untuk mengatasi keterbatasan lahan makam di ibu kota.
termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat, yaitu sistem pemakaman yang digunakan untuk 2 jenazah atau lebih. Pemakaman umum memang ini sekarang menjadi masalah, dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat, dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Selain pemakaman bertingkat, pemerintah Provinsi Jakarta juga mengusulkan TPU di luar Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dalam ketentuan Islam diperbolehkan, asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan. Meski demikian, harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Keterbatasan lahan pemakaman di wilayah Jakarta membuat sejumlah tempat pemakaman umum melakukan sistem tumpang atau tumpuk maksimal 3 jenazah. Menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dilihat dari ketentuan Islam diperbolehkan asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan yang saat ini tengah dialami pemerintah Provinsi Jakarta. Kendati demikian, menumpuk jenazah dalam satu liang lahat harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Jenazah yang dimasukkan lebih dulu ke liang lahat ditempatkan di posisi paling dalam. Kemudian jenazah berikutnya diletakkan di sebelah jenazah pertama dengan tetap memiringkan jenazah ke kanan dan menghadap kiblat. Sistem makam tumpang juga memiliki beberapa syarat seperti jeda waktu minimal 3 tahun dari jenazah sebelumnya, izin ahli waris, serta hanya bisa dilakukan di makam keluarga. Kini 69 dari 80 TPU di Jakarta sudah menerapkan sistem makam tumpang. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah menyiapkan anggaran 20 triliun rupiah untuk menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan tahun 2026. Direktur BPJS Kesehatan menegaskan penghapusan berlaku hanya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan 20 triliun rupiah untuk menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai tahun depan. Purbaya menyebut anggaran tersebut sudah masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Purbaya meminta BPJS Kesehatan memperbaiki tata kelola pelaksanaan di lapangan dan menyoroti adanya pemborosan anggaran dari pengadaan alat kesehatan yang dinilai tidak efisien. Pak, katanya tunggakan sampai 10 triliun, apakah itu digunakan? Tadi minta dianggarkan berapa, 20 triliun, katanya sesuai dengan janji Presiden, itu udah dianggarkan kelihatannya. Tapi nanti didetailkan lebih ke depan. Ya begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang ada keborosan beli alat yang nggak perlu diberesin aja, saya bilang nanti dianggarannya dibetulin di sana. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjelaskan penghapusan tunggakan hanya berlaku bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tercatat dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Di pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pergi istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri sendiri membayar lalu nunggak padahal dia sudah pindah ke PBI, penerima bantuan iuran, tapi masih punya tunggakan. Nah, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PBU Pemda istilahnya. Nah, itu masih punya tunggakan itu untuk dihapus gitu. Adapun anggaran pemutahan ini mencapai 10 triliun rupiah dan masih dalam penyusunan. Ali Gufron memastikan pemutihan tunggakan tidak akan mengganggu arus kas BPJS Kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.